Beliau ini bapaknya Witan ini Bapak Humaydi, benar? Dikenalin lagi Om, namanya siapa? Humaydi. Om, gini Om, bakat pesepak bola kita kebanggaannya Witan nih. Saya memfans Witan. Witan itu bakatnya diperoleh dari mana? Bakat dari Om atau memang bakat diasah setelah bermain di klub itu? Bakat setelah Berlatih. Setelah main di klub. Oh, bermain di klub. Nah, kalau ini Om, Witan tentunya didukung ya, didukung. Kalau Om melihat lebih bagus bermain di dalam negeri nasional atau bermain di klub internasional? Kalau saya sih lebih bagus main di internasional. Alasannya? Alasannya banyak mendapatkan ilmu yang bagus dari daerah Eropa sana kan. Iya, Bu. Hari ini adalah hari terakhir untuk seleksi talent PSM akademik. Nah, beruntung kita hari ini ketemu salah seorang yang bukan menangani, lebih ke yang berkompeten dalam hal ini. Kita coba tanya lebih dalam sama beliau. Boleh dikenalin? Oke, teman-teman YouTubers, nama saya Napoleon Bonaparte Luas. Kebetulan saya adalah pelatih di pengurus ASKA PSSIG dan juga sebagai Ketua Bidang Pembinaan Usia Dini dan Usia Muda di ASPRO PSSI Sulawesi Tengah. Saya juga punya SSP di Korem 132 Tadulako, yaitu Tadulako Sokospo. Kemarin saya dihubungi teman-teman kebetulan dari Akademi PSM Makassar, itu teman-teman letting saya waktu saya kursus. Mereka menghubungi saya untuk menjadi tuan rumah di talent scouting Akademi PSM, dan ini sudah tahun kedua. Tahun pertama sudah dilaksanakan tahun sebelum COVID kemarin, dan alhamdulillah ada beberapa anak-anak yang dari Sulawesi Tengah itu berhasil menjadi salah satu pemain atau beberapa orang yang masuk di Akademi PSM Makassar dan bertanding di Elite Pro League, Elite Pro Academy Liga Indonesia. Dan untuk tahun kedua ini kita laksanakan lagi di sini dengan menyeleksi bibit-bibit talenta-talenta muda. Kita berharap insya Allah ada bibitan-bibitan yang baru lahir dari seleksi ini. Jadi ini diikuti oleh anak-anak dari Buol, Kota Palu, Toli-Toli, dari Banggai, Ampana. Hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah mengirimkan wakilnya. Malah ada yang dari luar, seperti dari Luwu Timur, kemudian Pasangkayu, yang tidak tercover untuk area Makassar dan Parepare, mereka datang ke sini. Alhamdulillah sampai hari ketiga ini seleksinya berjalan baik, dan seleksi ini kita tidak ambil pungut biaya. Kalau ada teman-teman yang merasa peduli, karena kita menanggung semua biaya dari tim talent scouting, ada yang merasa ingin membantu, karena tujuan saya membuat ini agar supaya talenta-talenta muda di Sulawesi Tengah itu bisa dilirik dan bisa berprestasi. Jadi harapan saya. Jadi ada teman-teman yang ingin membantu, dengan catatan kami tidak memaksa, ya. Jadi alhamdulillah ada yang peduli dan bisa membantu kami, sehingga semua biaya atas pelaksanaan event ini bisa tercover. Pertanyaan kita baru satu, tapi penjelasannya sudah lebih dari cukup. Kita lanjutkan. Coach, saya perkenalkan diri nih. Separuh hidup saya berada di Kalimantan, tepatnya di Samarinda dan Balikpapan. Kemarin itu saya ketemu teman-teman dari Balikpapan. Nah, itu juga masih dalam coveran ini ya, wilayah Sulawesi atau gimana, Coach? Oh enggak, itu Balikpapan sebenarnya saya juga kaget. Ada teman-teman pelatih dari Balikpapan kemarin telepon saya, Coach, ada anak saya ada sekitar 16 orang, dan sekarang tinggal di rumah saya. Tinggal di rumah saya 16 orang setelah 1 minggu kayaknya dengan hari ini. Saya pangkas, Coach. Boleh ya? Begini, Coach. Tadi Coach sudah jelasin juga bahwa ini sukarelawan. Maksud saya biaya semua, akomodasi sama apapun yang dibutuhkan anak-anak ditanggung sama Coach. Ya, sama teman-teman lainnya pencinta bola. Ya. Nah, kalau dari Balikpapan, bagaimana itu? Alhamdulillah. Jadi begini. Kemarin waktu kita kena gempa tahun 2018 kemarin, anak saya kebetulan mengungsi ke Balikpapan. Jadi saya menjaga trauma, kemudian mereka harus sekolah, saya ungsikan ke Balikpapan. Jadi
teman-teman pelatih di Balikpapan itu yang membantu untuk fasilitasi sekolahnya. Masyarakat Balikpapan juga membantu untuk tempat tinggal mereka selama di sana. Jadi saya anggap kapan lagi saya harus membalas budi dari orang yang pernah membantu saya. Betul. Nah, justru itu pas dihubungi coach, ini anak-anak Balikpapan ada 16 orang mau berangkat. Saya sudah, kebetulan rumah saya masih sementara direhab, tapi sudah bisa untuk ditinggali. Tinggal di rumah aja. Nanti yang lain-lain saya pikirkan. Iya. Saya pikir Berarti ini coach, saya panggilnya Coach Leo tuh ya. Ya. Coach Leo ini dengan ikhlas saja menampung anak-anak dan membina anak-anak ya. iya, alhamdulillah saya ikhlas karena itu saya berpikir anak saya sekarang juga lagi di Balikpapan. Insya Allah mungkin saya bisa membantu sekemampuan saya anak-anak di sini, dan mungkin di sana ya Allah memberikan itu untuk anak saya. Mungkin ada juga bantuan dari teman-teman di Balikpapan. Bagian dari sepak bola kita mengulik lebih dekat sama Coach Leo. Coach, kemarin saya sempat ketemu anak-anak dan mereka salut, dan apa istilahnya, mereka itu menganggap Coach Leo sebagai panutan. Coach Leo sebenarnya asalnya ini karir sebagai pelatih dari mana? Entah dari pemain bola atau dari mana, gimana? Oke, sebenarnya ini tidak perlu saya jelaskan. Tapi karena diminta untuk dijelaskan, tidak apa-apa saya jelaskan. Saya dulu waktu muda main bolanya di Manado. Ya. Saya adalah skuad Persmin Minahasa Oh iya. yang meloloskan Persmin di Rayon Sulawesi waktu itu untuk ke Liga Indonesia. Iya. Dulu Liga Indonesia namanya. Dan Liga 1, sekarang Liga 1. Nah, setelah saya berkarir selama 2 tahun, 2 musim kompetisi di Liga Indonesia, saya pensiun karena cedera. Nah, kebetulan saya dapat istri orang Palu. Oh iya. Dan saya pikir sepak bola adalah dunia saya. Setelah tidak aktif lagi di lapangan hijau, saya pikir dengan menjadi pelatih mungkin saya masih bisa. Ya. Karena banyak ilmu sepak bola sekarang makin hari makin berkembang. Saya mengupgrade ilmu sepak bola saya dengan mengikuti pelatihan. Alhamdulillah saya sekarang berada di level lisensi B AFC. Untuk di Kota Palu, di Sulawesi mungkin baru kita 2 orang yang punya lisensi ini. Dan itu aset berharga Coach Leo. Ya, saya anggap. Gini Coach, kemarin juga saya sempat ngobrol sama teman-teman sepak bola. Saya tanya bahwa Coach Leo ini sudah sangat terkenal. Bahkan ada yang menawarkan lisensi Coach Leo untuk dipinjamkan. Itu gimana ceritanya Coach? Aduh, itu kemarin ada yang teman-teman dipikir saya ini pelatih yang tidak berintegritas. Iya. Jadi saya ngomong, ada sih tidak perlu saya sebutkan namanya. Ini nanti tidak enak. Jadi waktu kemarin kan regulasi Liga 3 itu pelatihnya harus berlisensi C. Iya. Cuma karena kita memang kebiasaan mungkin ya dari dulu suka mencoba-coba, suka mencuri-curi. Iya. Akhirnya pas PSSI keluarkan regulasi itu, dan ada yang protes, ada yang karena diketahui ada yang masih punya lisensi D tidak sesuai dengan regulasi. Iya. Ada yang datang ke saya, Coach, mau sewa lisensi bisa Coach. Jam 11 malam mereka datang ke saya. Jadi saya bilang, kalian ini kalau datang ke saya walaupun sudah orang tua, kalau ngomong seperti ini itu penghinaan bagi saya. Karena saya ambil lisensi, kalau mungkin pengalaman sebagai saya sudah pengalaman sebagai saya mantan pemain bola. Iya. Nah, sekarang saya ambil lisensi itu bukan hanya berdasarkan pengalaman saya mau melatih harus berdasarkan ilmu. Karena football is science and art, sepak bola ilmu pengetahuan. Ya, gabungan antara ilmu pengetahuan dan pengalaman akan kita ciptakan seni melatih sepak bola. Iya. Jadi saya pikir, saya bilang begitu, jangan kalian tempatkan saya di posisi membuat saya merasa saya terhina dengan ini. Ya. Kalian mau bayar berapapun, tapi kalau untuk disewakan di sini, maaf, saya tidak sewakan. Karena saya berpikir saya mengambil lisensi itu untuk menambah ilmu sepak bola saya itu. Jadi kalau saya diminta lisensi saya untuk dijadikan sebagai bahan sewaan, saya minta maaf. Langsung saya, ayo pulang. Kemudian ada yang telepon, saya bilang saya jangan ditempatkan di pelatih yang tidak berintegritas. Kalau kalian mau pakai saya, kita buat kontrak, saya berdiri situ, saya latih anak-anak ini agar supaya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya. Jangan nanti sudah kalau pelatihnya kok begini-begini, padahal saya tidak pernah latih, kamu cuma suruh saya untuk berdiri di situ. Saya bilang Pep Guardiola pun atau Jose Mourinho pun datang, kalau dia cuma disuruh berdiri di pinggir bench, nggak akan bisa. Itu kemarin, hingga memang saya agak keras. Dalam melatih pun saya sangat keras, tapi tujuan saya baik.
kita mau berubah nih, sepak bola kita yang dulu, sepak bola sekarang sudah terapit, kita harus rubah. Ada banyak orang hebat kita telah temui. Salah satunya, ya nggak usah disebutkan banyak lah. Salah satunya lagi, Coach Leo. Nama panjangnya Napoleon Bonaparte. Nah, ini pahlawan Prancis dan persis seperti pahlawan Prancis itu, berani, tegas, dan kuat. Coach, kita lanjutkan Coach. Ya, Prestasi tertinggi dari Coach Leo. di bidang pelatihan atau Keduanya karir diceritakan saya? Coach. Kalau prestasi dari saya, ya saya bermain di Liga Indonesia dan saya bangga waktu itu. Iya. Bersama Persmin Minahasa. Iya. Saya bermain di Liga Indonesia. Itu prestasi tertinggi saya. Kalau yang lain-lain kan yang saya anggap ini ditanya Iya. ketinggian. Iya. Tertinggi di situ karena itu memang saya tidak sempat ke timnas Iya. Liga Indonesia. Tapi saya pikir itu sudah tertinggi buat saya karena saya berkompetisi dengan pemain-pemain profesional di zaman itu. Kalau di kepelatihan mungkin saya sekarang tangani Persigi. Saya lebih fokus untuk membina anak-anak usia dini karena saya pikir sepak bola Indonesia akar permasalahannya adalah di timnas, tapi yang akar permasalahan adalah di usia dini. Pembinaan kita yang keliru di usia dini akhirnya pas kita tidak bisa melahirkan timnas yang kuat karena fundamental skill itu anak-anak pemain-pemain senior kita masih bisa kontrol passing, akan ada 5 tuh, kontrol passing, dribbling, sehingga banyak pelatih-pelatih timnas seperti Alfred Riedel yang dulu melatih timnas Indonesia pertama melatih SSB di negaranya. Harus diajarkan cara passing, cara kontrol yang benar. Nah justru itu berdasarkan itu saya pikir lebih baik daripada saya melatih tim senior yang tidak sesuai dengan itu saya perbaiki saja anak-anak muda. Insya Allah hasilnya akan kelihatan. Walaupun tidak akan kelihatan sekarang, mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan itu akan kelihatan di sini. Pas Coach, saya mau tanya juga, idealnya usia berapa yang harus bisa dibina sebagai pesepak bola? Oke, itu kan ada pengelompokan nomor, ada U69. Iya. Itu dia di fase kegembiraan. Menurut Villanesia, filosofi sepak bola. Fase kegembiraan, kasih mereka bermain, kasih mereka gembira, kasih mereka suka dengan sepak bola. Kemudian setelah itu 10 sampai 13. Nah, itu mulai diajarkan, mulai visi bermain bola, kemudian yang passingnya, mulai diajarkan pelan-pelan, taktikalnya, mulai diajarkan. Terutama 5 fundamental skill itu diajarkan passing control, first time, body show. Nanti di usia 15, karena usia pembinaan ini kan 6 sampai 17 tahun. Kalau sudah 18 tahun dia maka dia sudah masuk di top level. Dia prestasi. Justru ini dia lengkap dari 15 sampai 17 tahun taktikal. Sepak bola itu taktikal. Sepak bola itu 3 main momen dalam sepak bola: menyerang, bertahan, transisi. Setelah menyerang ke bertahan, kita transisi bertahan ke menyerang. Nah, 3 aspek ini di dalam itu ada fisik, ada teknik, ada taktik, ada mental, ada. 3 unsur ini yang kita perbaiki di level 16 sampai 17 agar supaya pas dia di top level di 18 tahun ke atas pelatihnya udah siap, dia sudah lengkap secara individu, secara tim dia sudah bisa bermain. Pas juga Coach. Dan ilmu ini juga harus disebarkan ke pemain. Iya, pemain harus tahu. Harus tahu juga itu. Fungsinya kita memberikan latihan mereka. Di usia ini kita sudah tahu anak ini berbakat. Ini saja. Walaupun tidak semuanya jadi pemain timnas. Tapi sedikitnya mereka sudah tahu sepak bola itu seperti ini. Samping itu ada faktor attitude. Itu. Gimana dengan karakter? Maksud saya gini, karakter kita orang Sulawesi berbeda dengan orang Jawa dari Sumatera dan Kalimantan. Kalau tentang itu bisa dibedakan seperti apa kemampuan? Karakter 2. Ya, coba. Positif, negatif. Iya. Karakter justru itu pembinaan usia dini dibutuhkan pelatih-pelatih yang sudah berlicense. Yes. Di samping teknik, taktiknya diperbaiki, mentalnya diperbaiki, attitude-nya. Kita memperbaiki di usia mana? Usia 6 sampai 17 tahun. Ya, 6 sampai 17 tahun. Bahwa kau harus respect terhadap orang yang lebih tua dari kamu. Teman, orang tuamu, lawanmu, wasit yang mengikuti. Kita buat itu, kita perbiasakan, kita edukasi. Nanti setelah mereka sudah tertanam di otaknya, pas di usia 18, tidak ada lagi protes wasit, tidak ada lagi anak-anak yang suka berkelahi, tidak ada yang di lapangan, karena mereka sudah diajar
sudah fundamental, sudah itu di dalam diri. Itu tugasnya. Jadi tugas pelatih di usia ini bukan cuma mengajarkan teknik, bukan mengajarkan taktika, tapi di samping itu yang mereka ajarkan adalah tentang mentality, attitude. Itu yang paling penting. Nah, supaya nanti dia naik ke top level, pelatih itu tidak ada lagi di Liga Indonesia yang berkelahi, ada yang maki wasit, ada yang bicara kotor sama wasit, karena mereka sudah diajarkan dari level usia itu. Ya, Ada di fase-fase kehidupan kita, entah di usia berapa, kita merasa survive, kita merasa bangga dengan pencapaian kita. Coach, gini coach, pertanyaannya adalah, kalau disuruh memilih, coach memilih pemain sebagai pemain atau pelatih? Itu. Kalau saya disuruh memilih, saya lebih memilih, karena fase ini kan sudah saya lewati semua. Iya. Saya memilih saya sebagai pelatih. Alasannya coach? Alasannya, kalau saya sebagai pemain saya cuma berpikir pribadi saya. Iya. Tapi kalau saya sebagai pelatih, banyak yang saya rubah. Dalam tanda kutip, ada kebiasaan-kebiasaan buruk, dan saya anggap itu saya bisa membuat anak-anak yang tidak tahu menjadi tahu bahwa ini hidup ini seperti ini. Kemudian dari yang seperti mengajarkan mereka teknik bermain bola, saya anggap, karena saya tidak dibayar ya selama saya melatih anak-anak di SSB ini, saya anggap itu satu kebanggaan bagi saya. Kalau ada anak saya misalnya yang terpilih kayak PSM kemarin, itu satu kebanggaan dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Saya bisa merubah anak-anak dari yang bengal, kemudian dia kebengalannya itu dia bisa itu kan melalui jalan sepak bola. Saya rasa suatu kebanggaan yang sangat besar bagi saya. Kalau di sepak bola saya main bola bagus, ya sudah untuk pribadi saya sendiri dan klub saya. Tapi kalau ini saya anggap ini saya bisa, misalnya dia jadi pemain nanti, dia bisa mengangkat harkat kehidupan keluarganya. Suatu kebanggaan. Ya, satu kebanggaan. Kemudian saya rasa mungkin secara tidak langsung saya akan dapat pahala. Karena saya melakukan semua ini dengan ikhlas. Saya bisa merubah nasib, walaupun bukan saya yang rubah ya, melalui saya. Nasib suatu keluarga itu melalui sepak bola bisa berubah. Dan itu sudah terbukti beberapa orang yang sudah jadi. Alhamdulillah, saya dengan itu saya tidak dapat apa, tapi saya bangga dengan pencapaian pribadi yang saya lakukan. Jadi kesimpulannya, Coach Leon memilih sebagai pelatih itu ya alasannya itu. Harapan coach melihat anak-anak sekarang di sepak bola Indonesia seperti apa? Satu ya. Kita tahu kehidupan anak sekarang. Justru itu anak saya itu keras. Ya. Pulang sekolah harus di rumah. Kalau kamu punya kegiatan tidak boleh lewat maghrib. Kau harus pulang ke rumah. Di sekolah harus diawasi. Pergaulan anak sekarang itu rusak. Sudah banyak negatif yang mereka buat. Nah, kalau toh dengan sepak bola, hal-hal negatif bisa saya minimal saya kurangi. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Dengan sepak bola ini bisa berubah. Alhamdulillah satu kebanggaan bagi saya. Karena kita tahu bersama sekarang pergaulan anak-anak itu, dan yang sudah terlibat malah anak SMP. Iya. Nah, sekarang kalau saya bisa mengarahkan mereka untuk ke lebih positif, saya merasa bukan saya sendiri yang teman-teman di sekolah, gurunya bisa terbantu, kemudian lingkungannya, orang tuanya, kemudian anak itu sendiri dia bisa berubah dan terhindar dari, dengan sepak bola kita bisa terhindar dari hal-hal negatif. Kemudian anak-anak yang dulu mungkin masa depannya sudah suram, kita bisa melalui sepak bola. Dan bagian ini sempat dirasakan, maksud saya gini Coach, sempat dibagikan ilmu dari keikutsertaan di kepelatihan atau pengalaman hidup. Sering. Di Tadulako Seror itu ada grup orang tua, ada grup anak-anak. Iya. Jadi di grup orang tua, di anak-anak itu sering saya share tentang motivasi dari pemain-pemain hebat ini. Sering saya share tentang kehidupan mereka sebelum mereka sukses. Mereka dimulai dari ini, si Messi dimulai dari ini. Jadi semua ada prosesnya, bukan serta-merta dia itu langsung berhasil. Jadi selalu saya motivasi mereka. Tidak ada sesuatu itu yang instan, selalu melalui proses, dan proses itu membutuhkan banyak pengorbanan, waktu, termasuk pikiran banyak yang harus kita korbankan.
Tidak ada sesuatu yang iseng datang syuk langsung jadi, tidak ada. Kemudian di orang tua saya edukasi mengenai makanan, waktu istirahat, pergaulan. Kebetulan saya juga di samping saya pelatih lisensi B secara teknik, saya juga ambil spesialisasi pelatih fisik level 2 nasional, pelatih fisik sepak bola level 2 nasional, dan di Sulawesi Tengah satu-satunya saya yang punya spesifikasi sama coach Irfan. Jadi kenapa saya harus begitu, agar supaya saya tahu dalam melatih di usia dini ini kan kita nggak boleh salah. Kalau kita salah akan berpengaruh di prestasinya di masa yang akan datang. Jadi saya ambil edukasi termasuk di makanan, asupan nutrisi gizi ya untuk anak-anak pemain bola seperti apa. Sering saya share, coach ini anak saya sukanya makan Mas Joko karena enak. Saya kasih tahu mereka orang tua, enak belum tentu sehat, belum tentu memenuhi semua unsur yang dibutuhkan. Unsur yang dibutuhkan oleh atlet sepak bola. Saya edukasi terus orang tua, anak-anak, sehingga alhamdulillah sekarang orang tua sudah mulai paham. Saya mulai atur menu makannya anak mereka, dan memang prosesnya seperti itu. Saya selalu bilang ke mereka, ini pemain ini yang sudah jadi, bukan jadi begitu saja. Kalau tidak itu coba tanya ke kita. Terakhir nih coach, terakhir sekali coach, berikan pesan singkat dan tegas yang bisa melekat di memori teman-teman muda sebagai tunas-tunas pesepak bola Indonesia, coach. Sepak bola zaman sekarang itu bukan tidak zaman kayak zaman saya dulu. Zaman saya dulu sepak bola itu tidak bisa dijadikan sebagai sandar untuk hidup. Tapi kalau sekarang alhamdulillah rata-rata pemain sepak bola itu sudah mempunyai penghasilan tetap. Buktinya di klub mereka di klub Liga 1 itu paling rendah mereka dibayar 1M, 5M, 7M. Untuk mencapai itu butuh proses. Giat berlatih, berusaha, jangan lupa berdoa, dan jangan lupakan proses. Segala sesuatu tidak ada lahir begitu saja. Semua butuh proses. Sebab itu tagarnya ya, percaya proses. Coach hebat. Ada banyak ilmu yang kita dapati hari ini. Napoleon Bonaparte. Untuk channel Deddy Sapa Teman. Assalamualaikum.